Oke, udah kelihatan belum share-nya? Si hitam ya? Oke, udah kelihatan? Udah, Kak. Udah ya? Oke, nah sekarang kita mulai dari PR yang lab cow dulu kalau gitu. Nah, kalau di PR lab cow ini, kita disajiin informasinya cuma berupa trial balance nih. Kita nggak ada dikasih informasi-informasi tambahan, kayak jurnal atau apapun. Nah, sebelum itu gue mau nanya dulu sama kalian. Kalian dari siklus dagang, dari awal jurnal, sampai Labco, sampai sampai closing, sampai reversing, ada yang masih dibingungin nggak kira-kira? Atau kalau misalkan nggak satu siklus, misalkan dari soal ini deh, kalian bingung nggak startnya dari mana kalau misalkan dikasih natural balance gitu, atau gimana? Aku kadang masih bingung lab kau sih, Kak. Labco nyusunnya ya? Mm-mm. Kalau aku Oke, masih, jujur masih di GJ sih, Kak. Tapi kayak di kadang doang gitu loh bingungnya. di GJ spesifiknya kalau perpetual atau periodical tuh? Kalau misalnya perpetual sih, Oh perpetual, ya. oke. Kalau tadi siapa Tiara? Kalau di Labco bingungnya yang di perpetual atau periodical? Perpetual. Oh perpetual. Oh Tapi oke. periodik juga aku masih nggak belum kebiasa gitu sih, Kak. Oke, oke, oke. Sebenarnya aku harusnya yang lebih susah jujur periodical sih karena lebih panjang sih. Tapi coba ya kita kerjain yang eh, periodical nanti kita coba. Kayaknya di latihan soal kalian yang panjang itu di PR ini, kayaknya periodical deh. Bentar, coba gue lihat. Harusnya periodical. Jadi ntar kita sekalian coba kerjain. Iya, ini periodical. Ntar kita kerjain. Ini kalau di sini, ini pakai perpetual. Nah, pas nih. Jadi ada dua POV untuk Labco ya. Ada perpetual, ada periodical. Tapi kalau GJ di PR kalian cuma periodical. Oke, kalau gitu kita mulai dari sini dulu nih. Nah, di PR kalian yang Labco, kalian tuh cuma disajiin informasi berupa trial balance kan ya. Yang udah ada informasi-informasinya sebagai berikut. Cash, AR, MI, sampai expense-expense lainnya. Gitu. Nah, berarti sekarang asumsinya trial balance ini adalah trial balance yang updated. Yang emang udah, ya udah saldonya tuh udah fix gitu, udah nggak bakal apa berubah lagi. Jadi sekarang kita tinggal nyusun si financial statement aja gitu. Nah, seperti yang kita tahu, financial statement kan ada tiga. Ada income statement, ya kan? Ada statement of owner's equity, dan juga ada balance sheet, ya kan? Nah, kita mulai dulu dari income statement. Income statement itu kan laporan laba rugi ya. Jadi strukturnya itu sama banget kayak laporan keuangan di income statement di jasa, di materi jasa kemarin. Income statement kan laporan laba rugi. Laporan laba rugi. Fungsinya itu kan ya untuk mengetahui nih kira-kira eh, kita ini sebagai perusahaan rugi atau untung gitu kan. Kita pengen tahu nih kita laba atau rugi gitu. Nah, cara tahu kita untung atau rugi kan sesimpel dari pendapatan dikurang dengan pengeluaran kan. Sesimpel itu kan. Sesimpel seberapa besar pendapatan kita dan seberapa besar pengeluaran kita. Tinggal dikurangin aja. Nanti ketahuan kita ini untung atau rugi. Sesimpel itu. Nah, jadi strukturnya yang pertama di paling atas kita kerjain dulu, kita masukin dulu seluruh pendapatan kita, seluruh revenue kita. Kalau waktu di jasa, itu di atas ini adalah fees earn. Kalau kalian ingat ya, fees earn. Kalau sekarang, itu isinya sales. Beda akun doang. Gitu. Karena kan kalau dulu fees earn itu pendapatan jasa. Kalau sekarang, penjualan. Karena ada sesuatu yang dijual kalau di barang dagang. Nah, jadi kita masukin salesnya dulu. Nah, sales itu, dia juga punya pengurang-pengurangnya. Pengurang-pengurangnya itu apa aja? Ada sales R&E. Kita kan kalau menjual suatu barang, bisa jadi ada aja diretur sama customer kita. Karena barangnya rusak atau nggak cocok di mereka. Jadi diretur nih barangnya ke mereka. Jadi barangnya diretur nih ke kita sebagai penjual. Nah, itu kan hal-hal yang mengurangi penjualan kita. Karena harusnya barang tersebut udah dijual, tapi malah dibalikin lagi sama si pembelinya. Berarti
Sales RNA itu sifatnya mengurangi sales, mengurangi penjualan. Terus juga sales discount. Sales discount pun sama. Misalkan harga normal produk kita 50.000. Terus kita diskon ke orang, kita kasih diskon 10.000. Berarti kan mengurangi penjualan kita dong, mengurangi nilai penjualan kita dong. Nah, makanya sales discount ini sifatnya juga mengurangi sales. Nah, kalau gue bisa tulis ini orange. Let's. Nah, itu. Oke. Jadi dia sifatnya mengurangi. Gue merahin juga. Oke. Nah, setelah nanti dikurangi dengan sales RNA dan juga sales discount, baru dapatkan net sales atau penjualan bersih kita. Jadi kita tahu nih, oh penjualan bersih kita setelah dikurangi dengan retur dan dikurangi dengan diskon, penjualan bersih kita tuh segini toh, gitu. Nah, kalau dari konteks soal, kita bisa masukin. Berarti dari awal nih, sales. Berarti kita lihat aja dari sini. Berapa sales kita? Nih, ada di sini. Sales 189 juta. Ya udah tinggal masukin ke sini. Sales 189 juta. Oke. Terus ada pengurangnya. Ada sales RNA di bawahnya dan juga ada sales discount. Berarti tinggal kita masukin juga. Sales RNA 945.000, sales discount 1.800.000. Kita masukin lagi. Tapi ingat karena sales RNA dan sales discount ini sifatnya mengurangi, maka dicatatnya di income statement dalam minus ya. Jadi sales RNA kita masukin minus 94, minus 945.000 dan sales discount 1.890.000. Nah, baru ketemu net sales-nya. Tinggal kita jumlahin. 189 juta dikurang 945 dikurang 1,8. Dapat deh net sales-nya 186 juta. Ini adalah penjualan bersih kita. Gitu. Yang penjualan ini real tanpa retur, tanpa diskon. Gitu. Nah, itu kan baru penjualan bersih kita. Kan harga jual itu kita kalau misalkan menjual produk ya, kan kita untuk membuat produk tersebut ya, itu kita punya punya modal lah. Kita untuk membeli produk tersebut kan ada modal tuh. Ya, misalkan kalau waktu gue contohin kemarin, cookies misalkan. Kita jual cookies harga 20.000. Terus untuk membuat satuannya berapa? Misalkan satu satu cookiesnya modalnya itu harga 10.000. Nah, berarti kita harus tahu juga modal kita tuh berapa. Biar dikurang nanti. Jadi net sales kita, penjualan kita ini, kita perlu kurangin dengan berapa modal kita untuk menjual semua produk itu. Gitu. Nah, ternyata oh ya, namanya itu COGS ya, atau COMS, Cost of Goods Sold. Namanya aja udah Cost of Goods Sold, berarti biaya dari barang yang terjual, gitu. Nah, kalau di sini konteksnya, ya udah COGS ya, tinggal kita ambil dari sini, literal balance lagi. Tinggal kita cari. Ini ada Cost of Merchandise Sold. Ada 90.720.000, ya. Masukin lagi kalau gitu. 90.720.000. Nah, setelah kita kurangi dengan modal modal produk kita, yaitu 90 juta, net sales kita kurangi ini sama 90 juta, nanti didapatkanlah gross profit atau pendapatan kotor kita. Jadi simpel nyarinya. Jadi dari penjualan dikurangin dengan berapa modal kita untuk menjual barang-barang tersebut, 90 juta, nanti dapat pendapatan kotor, yaitu 95 juta. Nah, setelah kita dapat pendapatan kotor atau gross profit, baru kita kurangin dia dengan expense-expense. Untuk apa? Untuk menemukan net income-nya atau pendapatan bersih kita gitu. Nah, kalau gitu tinggal kita masukin aja seluruh operating expense-nya. Kita ambil di trial balance juga. Nih, dari mulai transportation expense, sales salaries expense, sampai beban lain-lain. Oke, 13 juta. Sampai situ. Kita copy paste aja semua expense-nya. Kita masukin ke sini. Masukin semua. Semua bebannya. Setelah dimasukin, tinggal kita total. Total operating expense adalah, ternyata totalnya adalah 90 juta nih. Setelah kita total. Jangan lupa dicatatnya dalam minus, karena expense itu sifatnya mengurangi gross profit. Dia mengurangi gross profit. Jadi dicatatnya dalam minus. Oke, oke total operating expense kita 90 juta. Terus gross profit kita itu 95 juta. Berarti
kita awalnya pendapatannya 95 juta, terus dikurangin expense 90 juta. Berarti income from operation kita tersisa 4,7. Berarti ya udah net income kita dalam 4,7. Dan karena nggak ada pajak di trial balance-nya, berarti ya udah kita coret aja, kita strip, baru income after tax atau net income after tax itu 4,7. Jadi ini adalah laba kita. Gitu. Oke, sampai income statement dulu ada yang mau ditanyain? Itu kalau ada income tax berarti dia dikurang juga kan, Kak? Ya betul, dia sifatnya ngurangin juga. Kan income tax itu adalah pajak penghasilan, PPH. Oke. Jadi Nah, ini sifatnya angkanya ngurangin. langsungin dari TB, jadi nggak dipengaruhi sama GJ-GJ-nya gitu. Enggak, dia langsung TB. Tapi Enggak ada biasanya GJ. kalau lapko dipengaruhi kan. Harusnya dipengaruhi kalau misalkan setelah TB. Tergantung konteks. Ini kan TB-nya asumsinya udah final nih. Karena kita nggak dikasih informasi transaksi selanjutnya. Berarti asumsinya trial Hmm. balance ini adalah trial balance per 31 Desember. Gitu. Oke, Kak. Berarti ini adalah saldo akhir. Kecuali misalkan kalian disuruh ngerjainnya gini. Ini trial balance nih. Trial balance itu per November atau per Oktober. Terus setelahnya ada jurnal dari Oktober sampai Desember. Nah, baru kalau kayak gitu, kalian harus ke jurnal dulu, baru nanti ngerjain financial statement. Kalau yang ke jurnal dulu itu berarti dia angkanya ditambah sama yang ada di trial balance kan, Kak? Betul, gitu. Jadi apa yang ada di trial balance awal, terus kalian ngejurnal kan, jadi tinggal kalian jumlahin ulang. Itu termasuk ke sales gitu-gitu juga tuh tetap ditambah. Kok semuanya ditambahin? Kalau ada jurnal ya. Oke, Kak. Mm. Oke, aman? Income statement ada nggak ada lagi yang mau ditanyain? Kok aman? Aman ya. Kan, Kak. Oke, kalau gitu kita lanjut. Nah, tadi kita udah nemu laba kita net income nih, kita dapat profit sebesar 4,7. Nah, setelah profit, nah step selanjutnya ini sama kayak jasa. Tinggal kita buat statement of owners equity. Eh, strukturnya, pertama masukin dulu beginning capitalnya. Beginning capitalnya berapa? Beginning capitalnya tinggal kita lihat dari sini, trial balance. Kita cari mana capital. Nih, di bawah account payable ada capital, ada capital 233,8 juta. Maka tinggal kita masukin. Ini adalah beginning capital kita. Masukin 233 juta. Nah, karena tadi kita laba, karena tadi kita income, ya profit, maka kita masukin net income kita. Tadi net income-nya sebesar 4,7. Maka kita masukin 4,7. Jangan lupa, kalau ada withdrawal atau ada prefer, itu sifatnya juga mengurangi ya. Jadi kalau ada withdrawal atau prefer, kita masukin di sini, di bawah net income, dan sifatnya mengurangi capital. Kalau net loss juga sifatnya mengurangi capital. Nah, karena nggak ada apa-apa lagi nih, cuma net income doang, maka langsung aja. 233 juta ditambah 4 juta. Dapat ending capitalnya 238,5 juta. Selesai. Dapat ending capital. Nah, step selanjutnya udah kayak biasa, kayak waktu jasa juga, kita baru masuk ke balance sheet. Nah, di balance sheet ini, baru nih, kita ngerjain kayak persis kayak jasa dulu. Yaitu aset sama dengan liabilities plus equities. Ini adalah moment of truth ya, biasanya ya. Karena ya di sini kelihatan nanti kalian balance apa enggak nih. Nah, strukturnya masih sama kayak waktu jasa, di sisi kiri aset, di sisi kanan liabilities dan equities. Oke, aset-asetnya tinggal kita masukin semua aset. Aset-asetnya berarti di sini ada, kalau kita lihat ada cash, ada account receivable, ada merchandise inventory, ada computers, ada AD of computers. Oke, kita masukin semua asetnya. Dari cash 127 juta, AR-nya 65,4, MI-nya 135 juta, komputernya 7,7, dan AD of computersnya sifatnya mengurangi ya. Jangan lupa accumulated depreciation itu sifatnya ngurangin. Jadi minus 2,1. Tinggal kita total semuanya. Dapat total asetnya adalah 333 juta. Baru kita masuk ke liabilities dan equities.
Liabilities-nya kita mulai dari AP biasanya. Kita lihat sini liabilities kita ada apa aja. Di sini kelihatan cuma account payable doang. Di bawah-bawahnya udah nggak ada. Karena di bawahnya udah capital, udah akun nomor 3. Berarti kita masukin account payable sebesar 94 juta 500. Masukin account payable 94 juta 500. Baru ke equity-nya. Equity-nya itu cuma capital aja, berarti kita masukin ending capital yang sebelumnya udah kita hitung di statement of owners equity, yaitu 238 juta. Kalau gitu tinggal kita masukin capitalnya 238 juta. Jadi jangan masukin capital dari trial balance. Walaupun akun-akun lainnya itu angkanya dari trial balance, tapi khusus untuk capital, jangan ambil dari trial balance. Kalau capital di sini kan masih capital yang lama ya, masih beginning capital. Maka dia nggak relevan, nanti nggak akan balance. Gitu. Jadi masukinnya ending capital yang ini, yang di statement of owners equity. Oke, masukin, tinggal kita jumlah. Account payable, liabilities ditambah equities. Totalnya sama, 333 juta. Dan hasilnya balance. Gitu. Oke, selesai untuk PR yang ini. Ada yang bertanya dulu? Sebelum kita ke satu siklus. Ada yang bertanya enggak? Asetnya perlu dipisah nggak sih Kak? Current asset sama fixed asetnya. Oh, boleh, boleh. Kalau mau dipisah, boleh. Tapi kalau digabung juga nggak apa-apa. Sebenarnya nggak apa-apa. Cuma, ya itu mempengaruhi nilai sih. Tapi biasanya tipis lah. Nggak segede itu. Oke Kalau mau Kak. dipisah, boleh. Kayak waktu jasa. Current assets dan fixed asset. Berarti kalau di sini kita bisa lihat current assetnya itu ada cash, AR, MI, terus fixed assetnya ada computer dan AD of computers. Intinya kalau fixed asset itu biasanya identik ada pasangannya. Pasangannya ada accumulated depreciation deh. Gitu. Kalau current asset kan nggak ada ya. Dia nggak ada depresiasinya. Maka fixed asset doang yang ada. Gitu. Oke, dari financial statement aman semua? Oh, aman sih, Kak. Aman ya? Semuanya aman? Aku Oh, aman. oke, kalau aman, kita ke PR yang satu siklus ya. Wait, gue izin ambil minum sebentar ya guys. Ambil minum dulu. Oke, lanjut. Sekarang kita ke PR yang satu siklus. Nah, coba gue buka file PR kalian dulu deh. Kita bahas review PR-nya dulu. Klik, klik. Oke, nah kalau di tugas ini, nah kita bisa lihat overview-nya dulu. Jadi PD tabulabalnya miliknya oke. Ini cuma informasi ini ya, informasi tahun. Jadi nggak perlu karena nggak ada informasi yang penting di sini. Kalau ada yang penting baru kita perlu baca. Nah, jadi di sini overview-nya pertama kalian dikasih dulu nih ada trial balance. Yaitu trial balance. Nih, di bawah ini merupakan saldo-saldo akun general ledger per tanggal 30 November, kecuali diberikan keterangan lain. Jadi ini adalah jadi ini adalah informasi-informasi ini kalian, informasi-informasi trial balance kalian per 30 November tahun 2024. Itu ada cash, ada AR, ada auto supply, advertising, ada store equipment, AP, capital, sampai semua expense ya. Nah, setelah kalian kasih trial balance, nah tadi ada yang nanya, apakah trial balance itu harus dilanjutin dengan jurnal? Sebenarnya tergantung konteks soalnya. Kalau konteks soalnya kayak tadi, yang PR sebelumnya, itu kan kita dikasihnya trial balance dalam bentuk akhir tahun ya, dalam bentuk trial balance final.
dalam artian nggak ada GJ lagi. Tapi kalau di konteks soal yang ini, kita dikasih GJ lagi. Yang mana berarti trial balance ini belum selesai. Jadi kita harus lanjutin GJ-nya. Nah, berikut dikasih nih transaksi yang dilakukan oleh PD Tabula Bale selama bulan Desember. Nah, kalau tadi ini trial balance per 30 November, kalau sekarang per Desember. Kita suruh ngejurnal untuk selama periode Desember. Ini ada jurnal-jurnalnya, GJ-nya. Kemudian ada data tambahan. Data tambahannya adalah di sini di bawah ini adalah daftar purchase barang dagang PD Tabula Bale untuk periode dari 1 Januari hingga 30 November. Berarti ini adalah kayak ya udah ya ini adalah list pembelian kita. Kayak nyatet aja dia kayak pembeliannya itu per kapan aja sih dan berapa barang gitu. Kemudian juga ada informasi daftar sales barang dagang selama 1 Januari hingga 30 November. Di sini ada tanggalnya, ada total unitnya, cost per unitnya, sampai term of payment-nya. Kalau ada termnya, berarti ini kredit. Kemudian kita diminta membuat GJ-nya untuk seluruh transaksi pada bulan Desember dengan asumsi PD Tabula Bale menggunakan metode periodical FIFO. Kemudian susunlah unadjusted trial balance. Kemudian suruh buat adjusting journal. Kemudian disuruh buat worksheet financial statement. Kemudian juga closing dan reversing. Oke, ini satu siklus banget ya, sampai akhir, sampai reversing bahkan. Nah, sekarang kalau gitu baru kita masuk ke pembahasannya. Nah, tadi di awal soal kita udah dikasih informasi pertama banget mengenai trial balance ya. Nah, trial balance udah gue pindahin deh ke sini. Udah gue pindahin ya. Jadi biar kita gampang ngeliatnya. Udah gue pindahin dalam bentuk Excel. Berubah nih. Udah gue pindahin di sini ya. Nah, kemudian juga transaksi-transaksi GJ-nya udah gue pindahin. Oke, jadi kita enak bacanya. Berarti step pertama yang perlu kita lakukan adalah mengerjakan general journal. Oke, dan ini juga daftar purchasing table yang dan juga tadi sales table yang udah gue pindahin semua untuk mempermudah kita. Oke, kalau gitu kita mulai ke jurnal pertama, general jurnal pertama. Di sini di 1 Desember, perusahaan melunasi utang pembelian barang dagang pada tanggal 30 November. Nah, kita di sini disuruh melihat daftar purchase barang dagang. Nah, mungkin kalau kalian bingung, fungsinya purchasing table tadi yang ada di soal sama sales table itu untuk apa? Ya untuk ini, kalau misalkan tiba-tiba ada pelunasan kah, atau ada pengembalian yang dari bulan-bulan sebelumnya, ya kita bisa melihatnya acuannya ke sini, ke purchasing table ataupun sales table. Nah, kebetulan tadi kita ada pelunasan nih, kita sebagai perusahaan melunasin utang pembelian kita yang kita beli pada tanggal 20 November. Nah, maka tinggal kita lihat di purchasing table-nya. Nah, ini BTW purchasing table dan sales table bukan gue buat ya. Jadi ini udah dari soal. Jadi gue tinggal pindahin dari soal yang tadi. Yang ini nih. Yang ini. Tuh, nama ini sales table. Jadi gue tinggal pindahin. Oke. Nah, berarti tinggal kita lihat nih purchasing table bulan 20 tanggal 20 November. Nah, ini nih berarti ya. Tanggal 20 November ternyata di sini kita ada membeli 2.000 produk, 2.000 unit produk. Terus price-nya, harga per unitnya itu ada di 20.000. Oke. Dengan total penjualan, total pembeliannya itu di harga 40 juta. Ya, karena 2.000 kali 20.000 itu 40 juta. Terus ada notes-nya, ada terminnya, yaitu 2 per 20, N per 60. Nah, perhatiin, tiap ada transaksi kredit kayak gini, sebelum kalian langsung jurnal, oke gue tahu ini jurnalnya mungkin gampang. Tinggal kayak jurnal pelunasan biasa. Tapi biasanya yang suka ketinggalan, yang gue juga sering ketinggalan, itu terminnya nih, notes-nya. Catatan mengenai term pembayarannya. Di sini ada 2 per 20, yang mana artinya kita bakal dapat diskon 2% kalau lunasinnya nggak lewat dari 20 hari. Nah, sekarang kita perlu lihat dulu. Dari 20 November sampai 1 Desember, itu lewat dari 20 hari atau enggak? Gitu.
Nah, kalau kita hitung dari 20 November ke 1 Desember, ya berarti belum lewat dari 20 hari lah ya. Itu baru sekitar 10 atau 11 hari lah, atau 12 hari paling jauh gitu. Nah, berarti belum lewat. Berarti kita masih ada di jangka waktu 20 hari tersebut. Maka kita berhak mendapatkan diskon sebesar 2%. Nah, berarti kita dapat diskon nih 2% dari 40 juta. Maka jurnalnya gimana? Maka jurnalnya pertama banget, pasti kalau kita ngebayar utang, AP-nya hilang dulu dong di debit. AP itu kan normalnya di kredit ya. Maka kalau kita mau hilangin, kita hilanginnya di debit. Oke? Nah, terus sebelum, pokoknya tiap ada pelunasan, mau kita yang lunasin atau pelanggan kita yang lunasin, dalam konteks ada diskon, kalau ada diskon, selalu biasain cari diskonnya dulu, baru ke cash-nya, gitu. Jadi cari diskonnya dulu. Tadi kita dapat diskon 2% dari 40 juta. Berarti diskonnya adalah 800.000. Nah, baru kita bisa masuk ke cash. Berarti cash yang kita keluarkan karena kita mendapatkan diskon nih, harusnya utang kita tuh 40 juta. Harusnya berarti kita bayar 40 juta. Tapi karena kita dapat diskon 800.000, ya, berarti kita cuma perlu membayarkan cash sebesar 39 juta 200 gitu. Jadi cash yang kita keluarkan nggak terlalu banyak. Oke. Nah, aman nggak sampai jurnal satu ini? Jurnal pertama. Kalau dia mau ditanyain, Nggak. potong aja ya. Oke, kalau aman. Oke, kalau gitu kita lanjut ke jurnal kedua, yaitu 5 Desember. 5 Desember, perusahaan membeli persediaan barang dagang sebanyak 1.200 unit. Seharga 22.000 per unitnya dengan termin pembayaran 5/10 N per 30. Kemudian juga terdapat ongkos angkut pembelian sebesar 500 perak per unitnya, yang mana ongkirnya ini FOB shipping point, yang dibayarkan terlebih dahulu oleh penjual. Oke, kalimatnya ada banyak, ada dua. Kita bikin satu-satu dulu. Jadi kita ke kalimat pertama dulu aja. Pertama, perusahaan membeli persediaan barang dagang sebanyak 1.200 unit, harganya 22.000. Berarti dia beli barang, harganya 22.000 per unit. Berarti tinggal 22.000 kali 1.200. Nanti ketemu totalnya. Terus dengan termin pembayaran, berarti kita membelinya secara kredit. Berarti jurnalnya dulu, jurnal untuk transaksi pembelian, kalau dalam periodikal apa guys kira-kira? Dalam periodikal, Purchase purchase pada apa? purchase pada AP. Oke, berarti benar ya, purchase pada AP. Kenapa pada AP? Karena kita di sini membelinya secara kredit, gitu. Berarti benar, purchase pada AP. Sebesar ya udah tinggal dikaliin aja ya tadi 22.000 dikali 1.200. Kemudian juga ada ongkir nih 500 per unit nih. Terus FOB shipping point. Kalau FOB shipping point berarti harusnya ongkirnya itu menjadi kewajiban siapa nih yang nanggung? Kita Pembeli. Beli. pembeli. Oke. Berarti karena FOB shipping point ya kan harusnya kita sebagai pembeli nih yang nanggung si ongkirnya. Tapi malah dibayarkan terlebih dahulu oleh si penjual. Maka dari itu kita jatuhnya kayak ngutang karena ditalangin dulu nih sama penjualnya. Berarti jurnalnya gimana? Berarti tinggal write in pada AP gitu. Write in untuk mencatat ongkirnya, AP untuk mencatat utang kita ke si penjual. Oke, aman ya sampai sini? Nah, karena ini periodical juga, berarti kita nggak usah sambil ngerjain inventory card ya. Jadi kita agak nyantai. Jadi kita ngejurnal doang. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, gue lanjut ke 7 Desember. Kak, Tuh, aku mau nanya dong, Kak. Pokoknya kalau misalnya kita mau kayak nggak dikasih tahu pakai metode apa, itu kita lihat dari trial balance-nya. Kalau misalnya purchase, dia langsung udah pasti periodik kan, Kak? iya udah pasti. Karena di perpetual itu nggak mungkin muncul purchase. Oke. Oke, lanjut lagi ya. Ke 7 Desember. Di 7 Desember, perusahaan menerima pelunasan piutang dari penjualan barang dagang pada tanggal 14 Oktober. Nah, kita
ini kan transaksi 14 Oktober ini ibaratnya kayak kita belum lahir nih. Kita baru muncul aja pas 1 Desember nih. Ya kan kita belum tahu nih 14 Oktober kapan nih transaksinya ya kan. Jumlahnya ini berapa. Nah, kita lihatnya harus dari daftar salesnya. Nah, kita lihat daftar sales yang tadi dikasih di soal. Nah, sales table. Tadi di tanggal 14 Oktober. Nah, berarti yang ini. Nah, ternyata di 14 Oktober kita ada melakukan penjualan 1.000 unit, harga per unitnya 20.000, dan totalnya ada di harga 20 juta. Oke? Dan ada syarat terminnya, ada termnya, yaitu 2 per 10 N per 90. Nah, transaksi ini kan terjadi di 14 Oktober, tapi pelunasannya baru di Desember. Kira-kira dapat diskon nggak nih si pembeli kita? Kita kasih diskon nggak dia kalau melihat termin yang ada? Gimana guys? Enggak Si ya, Kak? pembeli. Kenapa nggak? Karena Kenapa udah nggak? lewat 10 hari. Ya, betul. Karena dia udah lewat dari 10 hari ya. Karena kan ini transaksinya di 14 Oktober. Sedangkan sekarang dia baru ngebayarnya itu di tanggal berapa tuh? Di tanggal 7 Desember. Berarti kan udah lewat jauh banget tuh. Udah 2 bulan. Nah, berarti dia nggak dapat diskon. Berarti kalau nggak ada diskon, jurnalnya apa guys? Kalau menerima pelunasan piutang. Apa tuh? Cash pada AR. Cash pada AR. Betul. Jadi ya udah, kalau nggak ada diskon, jurnalnya sesimpel cash pada AR sebesar 20 juta. Dan nggak perlu ada diskon, karena tadi dia nggak memenuhi syarat diskon. Gitu. Jadi cukup cash pada AR sebesar 20 juta. Oke, lanjut lagi ke 9 Desember. 9 Desember, perusahaan menjual barang dagang sebanyak 800 unit. Seharga 30.000 per unitnya dengan termin pembayaran 2 per 20 N per 30. Oke, berarti kita di sini menjual 800 kali 30.000. Berarti berapa tuh? 24 juta ya? 24 juta. Benar nggak? Ya, 24 juta. Terus ada terminnya. Kalau ada terminnya berarti kita menjualnya secara kredit. Kemudian juga ada ongkir penjualan dari gudang perusahaan ke gudang pembeli sebesar 750 perak per unit ya. Dan ongkirnya ini FOB Destination Point yang langsung dibayar lunas oleh perusahaan secara tunai. Kalau FOB Destination Point berarti ongkirnya itu kewajiban kita sebagai sebagai penjual atau kewajiban pembeli? Penjual, Kak. Penjual, betul. Jadi karena ini FOB Destination Point, berarti ongkirnya kita sebagai penjual yang menanggung full ongkirnya sampai ke si customer nih. Makanya di sini langsung dibayar lunas oleh perusahaan secara tunai. Berarti ya udah jurnalnya adalah pertama untuk nyatet si salesnya dulu, karena tadi dijualnya itu secara kredit, berarti AR pada sales sebesar 24 juta. Terus tadi untuk nyatet ongkirnya, berarti write out pada cash sebesar tadi 600.000. 600.000 itu dari 750 dikali 800. Dapat 600.000. Oke, aman dulu sampai jurnal ini. Aman, Kak. Oke, Kak. oke. Kalau gitu gue lanjut ke jurnal berikutnya. Ke 13 Desember, perusahaan melunasi sisa utang pembelian barang dagang pada tanggal 22 Juli. Kemudian dia juga menerima pelunasan piutang dari penjualan barang dagang pada tanggal 15 November. Kita disuruh melihat purchase dan sales, daftar purchase dan sales barang dagangan. Oke, pertama dulu deh. Kita melunasi utang pembelian kita pada tanggal 22 Juli. Berarti kita lihat aja nih, dari purchase table kita. Itu di 22 Juli. Di 22 Juli, kita ada membeli 1.500 unit barang dengan total, dengan price per unitnya itu 15.000, dengan total 22.500.000. Kemudian juga ada termnya,
Termnya itu 5/10 N per 120. Ya udahlah ya, udah jelas jauh banget dari Juli. Nggak mungkin dia dapat diskon. Karena udah lewat jauh dari 10 hari. Berarti langsung aja jurnalnya untuk pelunasan utang kita, berarti langsung 20.500.000 saja. Berarti untuk jurnalnya adalah untuk pelunasan kita itu AP pada cash 22.500.000. Selesai. Terus juga tadi ada selain kita ngelunasin utang kita juga nerima pelunasan piutang dari penjualan barang kita tanggal 15 November. Nah, kita lihat sales table kita di 15 November. Nah, 15 November. Nih, di 15 November ini kita ada penjualan 2.000 unit, price per unit 25.000. Kemudian dengan total 50 juta. Syaratnya, termnya X1/30. Nah, kira-kira dari 15 November ke berapa tuh? Ke 13 Desember. Kira-kira masih dalam jangka waktu 30 hari atau enggak? Masih, Kak. Masih, Kak. Masih. Berarti kita memberikan diskon ya ke si pembeli kita ya. Nah, berarti 50 juta ini kita kasih diskon 1%. Karena 1/30 syaratnya. Berarti kita kasih diskon 1%. Oke, kalau gitu tinggal kita jurnal dulu. Nah, ingat biasain nyatetnya itu dari AP atau dari AR. Berarti kita mulai dari AR dulu. Karena udah dilunasin, berarti AR-nya keluar. AR-nya keluar tadi sesuai tagihannya. Sesuai harga jualnya, yaitu 50 juta. Keluar dia 50 juta. Baru kita cari sales discount-nya. Sales discount-nya tadi 1% dari 50 juta. Ya udah berarti langsung dapat 500.000. Nah, berarti cash yang kita terima yang seharusnya itu 50 juta, maka sekarang cash yang kita terima itu cuma 49.500.000. Karena kita memberikan diskon ke si pembeli kita. Karena dia melunasinya nggak lewat dari 30 hari gitu. Oke, aman dulu sampai jurnal ini. Aman, Kak. Aman ya. Oke, lanjut lagi ke 15 Desember. 15 Desember perusahaan menerima tagihan listrik, air, dan telepon dan langsung melunasinya secara tunai. Ya udah, coba jurnalnya apa? Jadi jasa di jasa. Apa guys jurnalnya? Utilities expense pada cash. Ya, itu langsung ya, utilities expense pada cash sebesar 1,8. Lanjut lagi, 20 Desember perusahaan membeli persediaan barang dagang sebanyak 500 unit seharga 23.500 per unitnya secara tunai. Terus ada ongkir pembelian sebesar 600 perak per unit dan FOB destination point. Nah, berarti kalau FOB destination point, ongkirnya siapa yang nanggung? Penjual. Penjual, Kak. Penjual. Berarti kita perlu ngejurnalin si ongkirnya nggak? Nggak usah, Kak. Nggak Nggak usah, perlu. nggak perlu. Berarti yang perlu kita jurnal hanya pembeliannya saja. Berarti pembeliannya ya udah 500 kali 23.500. Berarti dapat berapa tuh? Berarti dapat 11.750. Dan jurnalnya tinggal purchase pada cash. Karena ongkirnya tadi nggak dihitung. Karena bukan kewajiban kita ongkirnya. Itu kewajiban si penjualnya. Oke, terakhir. 25 Desember, perusahaan membayar gaji karyawan bagian kantor, yaitu akunnya office salaries expense sebesar 5,7, dan gaji karyawan bagian penjualan, yaitu sales salaries expense sebesar 7,5. Ya udah ya, berarti kalau ini jurnalnya, berarti expense pada umumnya, yaitu office salaries expense tadi 5,7, terus sales salaries expense 7,5 pada cash. Karena tadi kita langsung bayarkan 13.200. Oke, jurnalnya selesai. Ada yang mau ditanya dulu dari jurnalnya? Yang salaries expense kalau misalnya nggak dikasih tahu kayak ada office sama sales, langsung salaries expense aja kan, Kak? Iya, kalau misalkan nggak dikasih tahu kategori salariesnya langsung aja jadi salaries expense kayak biasa. Ya, Kak. Oke, ada lagi yang mau ditanyain dari GJ-nya? Kak, kalau misalnya ada sales di bulan itu, Hmm. harganya itu kayak
kita hitung dari tabel sales itu juga apa gimana? Maksudnya gimana tuh? Kalau misalnya ini periodical average apa FIFO? Periodical FIFO. Oh, FIFO. Nah, Mm. harganya itu kayak sesuai dengan yang GJ-nya aja apa perlu kita kayak hitung-hitung ulang? Kalau misalnya perpetual nih, itu kayak harus bikin inventory card sambil bikin GJ-nya. Heeh. Jadi kayak kita sambil hitung harga em, kayak MI, kayak harga COGS. itunya. Jadi COGS, COGS. ya COGS-nya gitu loh. Jadi kalau misalnya kayak gini gimana? Kalau periodical nggak ada inventory card. Ya, tapi em, harganya itu berarti nggak berubah-ubah gitu. Enggak. Berarti kalau penjualannya di jurnal misalkan penjualannya 30.000 ya udah 30.000. Pembeliannya dua Oh, puluh dua ribu ya udah 22.000 gitu. Nah, jadi eh, purchasing table dan sales table ini bukan berarti kita ke inventory card, bukan ya. Ini tuh fungsinya cuma ya udah sama si soal cuma kayak buat ngebantu kita aja buat kita mengetahui kira-kira transaksi-transaksi si PD Tabola Bale ini di bulan-bulan sebelumnya itu transaksinya ada apa aja. Jadi bukan berarti ini inventory card, bukan gitu. jadi Jadi kita untuk ngikutin Vivo-nya itu dipakai kapan gitu ya Kak? Jadi kayak metode Vivo-nya. metode FIFO-nya nanti setelah kita ngejurnal, kita pengen ngitung MI ending dan ngitung COGS. Nah, Oh, itu untuk baru hitung dipakai. itu ya. Mm, Oh, oke Kak. untuk ngitung MI ending ya. Oke. Oke, aman ya. Ada lagi guys dari GJ yang mau ditanyain? Gak ada. Kalau nggak ada, oke kita lanjut. Nah, GJ tadi udah kelar, udah selesai. Nah, baru sekarang kita hitung MI endingnya. Nah, karena tadi kita agak beruntung ya, laki kita di sini, kita udah dikasih purchasing table dan sales table nih kebetulan. Nah, sebenarnya untuk nyari MI endingnya, sebenarnya sesimpel kayak ya udah misalkan kalian punya barang nih, kalian punya suatu barang. Terus pada satu tahun nih, kalian ada beli barang, terus ada jual barang, ya kan? Banyak nih ada pembelian, ada penjualan, pembelian, penjualan, banyak banget. Nah, untuk nyari kira-kira berapa sih inventory terakhir kita, kan itu sesimpel kayak ya udah kita jumlahin dulu aja semua pembelian kita, nanti kita jumlahin juga semua sales kita atau penjualan kita. Terus nanti tinggal dikurangin. Kira-kira dari total pembelian, nanti kan dapat tuh total inventory kita berapa. Terus tinggal kita kurangin dengan total penjualan kita berapa. Nanti nanti jadi nanti bakal dapat MI ending kita. Sesimpel itu kan. Ya udah kita jumlahin dulu aja nih semua pembelian kita. Terus dikurangin sama semua penjualan. Nanti dapat MI ending. Nah, berarti step pertama karena kita udah ada purchasing table, tinggal kita manfaatin table ini. Nah, tadi kan kita dikasih di soal purchasing table itu baru sampai 20 November ya. Jadi sekarang tinggal kita tambahin aja dengan purchase-purchase yang ada di bulan Desember. Dan tadi di sini ada dua purchase di bulan Desember, yaitu di 5 Desember dengan 1.200 unit, price per unitnya 22.000, dan di 20 Desember dengan 500 unit, price per unitnya 23.000. Jadi tadi kita ada dua pembelian di bulan Desember. Nah, maka kita tinggal totalin. Kira-kira total MI kita, total inventory kita sebelum kita jual, itu berapa sih? Kita total aja semua. Jadi di sini ada dua kali total, yaitu total MI yang menginkludkan MI beginning, dan ada juga total purchase doang. Ini total purchase doang ini nanti berguna untuk kalau kalian ngitung COGS. Nah, di sini tinggal kita jumlahin aja nih. Ya udah total MI yang include MI beginning-nya berarti jumlahin semua nih 250 tambah 750 tambah 2.500 sampai tambah 500. Ternyata didapatkan total kuantitinya itu ada 9.200. Nah, karena kita pakai Vivo, jadi kita nggak perlu nih nyari price per unit ya. Nggak perlu, kita kosongin aja dia. Karena kan bukan average, kita pakai Vivo. Maka price per unitnya nggak dibutuhkan. Kalau pakai average, baru kita cari nih price per unitnya. Tapi karena kita pakai Vivo, ya udah kita lewatin aja. Terus tinggal kita total. Totalnya berarti tinggal kita jumlahin semua nih.
3 juta tambah 7 juta tambah 31 juta tambah 8 juta sampai tambah 11 juta. Dapat totalnya 151 juta. Oke, kalau average, kita tinggal gini aja. Kalau average tinggal total dibagi quantity. Nah, ini average-nya nanti dapat. Gitu. Oke, tapi karena kita pakai Vivo, jadi nggak perlu. Jadi kita kosongin. Nah, dapatnya udah, oh ternyata barang kita totalnya adalah 9.200 unit. Dan total value-nya itu senilai 151 juta. Terus sekarang apa nih? Gimana cara kita nyari MI ending kita? Ya udah tinggal kita cari penjualan kita totalnya berapa gitu. Nah, tadi juga ada sales table sampai 15 November. Terus di Desember ada satu sales lagi, yaitu di 9 Desember. Yaitu sebanyak 800 unit, price per unit 30.000 dengan total 24 juta. Berarti tinggal kita jumlahin juga sama kayak tadi. Kita jumlahin semua. Berarti total produk kita yang terjual yaitu 500 tambah 220 tambah 1000 tambah sampai tambah 800. Berarti total produk yang terjual adalah 8.300 dengan total nilai sebesar 178 juta. Sama kalau average tinggal kita bagi ya. Tinggal kita cari berapa average. Enggak, sorry. Kalau average nggak usah. Alias kalau average itu ngikut harga ini. Gitu. Ngikut harga yang tadi kita udah cari kalau average. Karena kan average ya, harganya nggak mungkin berubah ya. Jadi dia tinggal ikut ini. Nah, berarti kita udah nemu nih. Oh, ternyata total MI kita seluruhnya awalnya itu ada 9.200 dengan total 151 juta. Terus ternyata udah terjual nih. Terjual sekitar 800 8.350 unit. Nah, berarti sekarang MI ending kita berapa? Nah, berarti tinggal unitnya aja kita kurangin nih. Berarti unitnya yaitu 9.200 dikurang sama 8.350. Berarti MI ending kita yang tersisa itu 850 unit. Kenapa totalnya nggak dikurangin? Kenapa totalnya nggak dijumlahin? Karena gini, karena kan totalnya si purchase itu kan ya udah ngikut harga pembelian. Sedangkan total si sale itu juga ngikut harga penjualan. Yang mana pasti harga jual kita bakal lebih besar daripada harga beli. Ya dong, karena kan kita ngincar profit dong. Nggak mungkin harga belinya itu lebih gede daripada harga jual. Pasti harga jual yang lebih tinggi. Makanya kalau kalian notice di sini, totalnya si sales itu 178, terus totalnya si purchase 151. Gitu. Oke. Nah, udah nemu MI ending tadi 850 unit. Nah, karena kita pakai Vivo, kita harus klasifikasiin. Kira-kira 850 unit ini tuh barang dari mana aja sih? Gitu. Nah, cara gampangnya, 850 dari mana, tinggal kita lihat dari purchase. Kan Vivo itu prinsipnya first in, first out ya. Berarti barang yang pertama kali masuk, dia pertama kali keluar, otomatis. Berarti kalau barang yang terakhir kali masuk, yaitu yang 20 Desember, itu terakhir banget keluarnya. Nah, berarti logikanya, karena barangnya masih tersisa 850, berarti barang yang di 20 Desember ini masih utuh dong. Ya enggak? Karena kan barang di 20 Desember ini kuantitinya cuma 500 nih. Sedangkan ini sisanya 850. Berarti barangnya 20 Desember utuh dong. Ya enggak? Kira-kira gimana menurut kalian? Paham nggak coba sampai sini dulu? Logikanya masuk nggak? Masuk, Kak. Aman nggak? Masuk ya? Nah, berarti otomatis yang 20 Desember ini masih utuh dong, 500. Nah, jadi kita tinggal mundur aja nih. Ini dari paling bawah, dari yang paling terakhir, ke yang sebelumnya. Karena sebelumnya juga yang kedua paling tua lah. Maksudnya yang kedua paling muda. Karena kan dia paling terakhir masuknya. Nah, tadi 500, oke berarti udah confirm nih. Dari 850 barang ini, sebanyak 500-nya itu hasil dari yang 20 Desember. Nah, 350-nya dari mana? Berarti ya udah dari yang 5 Desember. Ambil 350 aja. Berarti 350 dari 5 Desember. Dengan harga 22.000 dan dengan harga 23.500. Tinggal kita total. Total dan tinggal kita jumlahin. 11 juta tambah 7 juta. Berarti ending yang nilainya adalah 19 juta. Oh, udah dapat nilai ending. Gitu. Oke.
Bisa dipahamin? Ada yang mau ditanyain? Jadi yang total purchase itu nggak guna buat apa-apa ya, Kak? Yang mana? Ini. Iya. eh Gunanya nanti untuk ini, untuk pas di waktu, pas di financial statement. Karena di financial statement kan nanti dipisahin deh antara MI beginning dan juga total purchase. Nanti itu akan dipisah. Makanya dia ada total purchase doang yang tanpa MI beginning gitu. Oke, Kak. Oke, aman ya? Ending. Oke, kalau aman, gue lanjut. Nah, kita udah nemu nih ending kah. Terus selanjutnya kita disuruh bikin apa sih? Lupa. Oke, kalau suruh bikin unadjusted baru adjustment. Oke, nah setelah itu, setelah kita dapat ending, kita buat dulu lah unadjusted trial balance-nya. Nah, kalau gue di sini bikinnya unadjusted trial balance-nya itu langsung disatuin aja ke worksheet kalau gue buatnya. Tapi bebas kalian kalau misalkan kalian nanti di kertas mau bikinnya secara terpisah, boleh juga. Tapi kalau di sini gue biar cepet, jadi langsung gue masukin ke worksheet aja sekalian gitu. Karena kan nanti ujung-ujungnya dia juga masuk worksheet gitu. Jadi udah gue masukin unadjusted trial balance. Ya tinggal kayak biasa ya, unadjusted trial balance. Kita masukin dulu semua akun-akunnya. Akun-akunnya tahunya dari mana? Tahunya dari, ambil aja dari trial balance yang ini. Dari trial balance yang ada di soal nih yang ini. Ambil aja semuanya, akun-akunnya. Pindahin ke sini. Pindahin ke sini. Oke. Nah, di situ tinggal kita jumlah-jumlahin nih. Kayak misalkan cash. Misalkan cash tadi. Misalkan cash awalnya itu 163. Tinggal kita jumlahin dengan yang ada di GJ. Oke. Dan sampai akun-akun seterusnya. Tinggal kalian jumlahin. Bikin aja bikin trial balance. Tinggal masukin angka. Aman, Kak. Aman kan? Aman ya? Aman nggak? Oke. Oke, kalau gitu kita lanjut. Setelah bikin unadjusted, baru kita masuk ke adjusting entries, adjusting journal. Nah, di sini kalau kalian notice, kita punya 4 adjustment. Dan kalau kalian notice juga, kalau kalian baca, ada tuh adjustment yang tentang dagang. Gak ada kan? Ini adjustmentnya rata-rata kayak waktu kalian jasa semua. Coba kalian baca. Yang pertama, perlengkapan. Yang kedua, pembayaran iklan. Yang ketiga, peralatan. Yang keempat, pendapatan sewa. Ini mostly adjustment-nya kayak waktu jasa kan ya. Jadi jangan lupain tuh materi-materi jasa tuh adjustment-nya. Nah, karena adjustment-nya kayak gini, berarti udah kita ingat-ingat lagi materi jasa. Nah, pertama coba perlengkapan kantor yang tersisa hanya 40% dari saldo yang tercatat pada November. Kita lihat dicatatnya pakai apa. Dicatatnya menggunakan perlengkapan ini ya tadi ya. Perlengkapan, oke perlengkapan. Dicatatnya menggunakan office supplies. Coba kalau di sini berarti dicatatnya menggunakan aset method, menggunakan office supplies. Berarti di AJ-nya dicatatnya gimana jurnalnya? Masih inget nggak? Office supplies expense pada office supplies bukan, Kak? Nah, betul. Jadi berarti kan kita di jurnalnya kita pakai aset method ya, pakai office supplies. Berarti untuk AJE-nya tinggal sesimpel ya udah pakai expense sekarang. Berarti dia jurnalnya office supplies expense pada office supplies. Nah, angkanya coba, angkanya dari mana? Kan di sini perlengkapan kantor yang tersisa itu hanya 40% nih dari saldo yang tercatat. Saldo yang tercatat itu ada 7,5. Berarti yang dicatat itu yang 40%-nya, yang sisanya, atau yang udah terpakainya, yang 60%-nya. 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 Kenapa? Karena kita di sini menggunakan metode
expense di pencatatan AJE-nya, ya kan? Karena kan kita di sini awalnya mencatatnya menggunakan office supplies. Terus sekarang kita pengen nyesuaiin jurnalnya itu office supplies expense pada office supplies. Expense itu kan adalah hal yang udah menjadi beban. Dalam artian ya dia udah terpakai. Jadi kita pengen pengen mengakui kira-kira yang udah terpakai itu berapa, yang udah lewat itu berapa. Nah, makanya kita catatnya dengan angka yang udah terpakai atau dengan angka yang udah lewat gitu. Nah, ya udah berarti office supplies kita yang tadinya 7,5 juta karena kita kurang dengan 4,5, nanti sisanya adalah 40% dari 7,5 gitu. Oke. AJ pertama mana dulu? Aman ya AJ pertama ya. Aman, Kak. Oke, kita lanjut ke kedua. Pembayaran iklan di muka yang tercatat per 30 November adalah untuk 12 kali penayangan. Tapi hingga akhir bulan Desember baru terjadi 5 kali penayangan iklan. Coba kita lihat penayangan iklannya dicatatnya menggunakan apa. Nah, di sini dia nyatatnya menggunakan prepaid advertising sebesar 24 juta untuk 12 kali. Nah, berarti di AJ-nya dulu jurnalnya apa? Di adjustment-nya. Advertising expense pada prepaid advertising ya. Ya, betul. Berarti karena di sini kita awalnya menggunakan prepaid, menggunakan asset method, berarti di sini kita catatnya menggunakan expense pada prepaid. Nah, angkanya berapa? Tadi kan kita untuk 12 kali penayangan nih. Berarti 24 juta untuk 12 kali. Berarti sekali tayang sekitar 2 juta ya. Benar nggak? Kali tayang sekitar 2 juta. Nah, berarti dia udah 5 kali tayang. Berarti yang dicatat yang udah tayang atau yang belum tayang? Yang udah tayang. Yang udah tayang, benar. Karena kan lagi-lagi tadi kita menggunakan expense di sininya. Berarti kita pengen mengakui kira-kira yang udah terlewat atau yang udah menjadi beban itu berapa. Kan yang, kalau dia udah tayang berarti dia udah menjadi beban dong. Maka dari itu kita harus mengakuinya. Berarti tadi kan 24 juta bagi 12 ya sekitar 2 juta lah ya. 2 juta. 2 juta kali 5 kali tayang. Berarti angkanya adalah 10 juta. Atau bisa juga 5 per 12 kali 24 juta. Bisa juga ya. 5 per 12 kali 24 juta. Bisa juga kayak gini. Oke. Lanjut lagi ke jurnal ketiga, adjustment ketiga. Diketahui peralatan toko terdiri dari satu peralatan yang dibeli pada Januari 2022 dengan masa manfaat 5 tahun. Kemudian perusahaan harus menghitung depresiasi pada tahun 2024. Nah, kita di sini cuma dikasih tahu kalau peralatan kita itu dibeli pada Januari 2022 dengan masa manfaatnya itu useful life-nya 5 tahun. Nah, kita nggak dikasih tahu berapa depresiasinya atau persentase depresiasinya. Kalau kayak gitu kita tahu depresiasinya dari informasi apa? Ada yang tahu nggak? Kira-kira menurut kalian deh, gimana? Nah, jadi kalau kita dikasih informasi kayak gini, kita kan cuma dikasih tahu masa manfaatnya doang ya selama 5 tahun. Berarti ya udah sesimpel depresiasi itu kan harusnya 100% ya. Maksudnya kayak ya udah eh, depresiasi secara penuh, secara sampai kapanpun itu 100%. Nah, karena masa manfaatnya 5 tahun, berarti kan kita pengen cari berapa depresiasi per tahunnya kan? Berarti ya udah per tahunnya tinggal 100% dibagi 5 tahun gitu. Berarti ya udah depresiasinya 20% per tahunnya. Simpel kan? Jadi ya udah kita udah nemu, ya udah depresiasi per tahunnya itu 20%, berarti tinggal kita kali peralatan mana peralatan. Nah, ini store equipment. Store equipment kita ada 55.750.000. Tinggal kita kali dengan 20%. Jurnal penyusutan udah pasti selalu DE pada AD, cost store equipment. Berarti tinggal kita kali dengan 20%. Aman nggak sampai sini?
Aman Aman, Kak. Kak. Gimana ya? Oke, jadi kalau misalkan Anda tidak dapat cuma mas manfaatnya doang, nggak dapat persentase atau depreciation rate-nya, jadi tinggal kalian gituin aja. Tinggal 100% dibagi dengan tahunnya. Oke, lanjut ke adjustment terakhir. Pendapatan sewa yang tercatat per 30 November adalah untuk 6 bulan dan diterima pada tanggal 5 September. Sewa dihitung dalam hitungan bulan. Nah, pendapatan sewa yang tercatat di trial balance ini, mana nih rent income? Nah, rent income sebesar 36 juta ini, itu adalah untuk 6 bulan. Dan baru diterimanya itu pada saat tanggal 5 September. Nah, berarti sekarang kita pengen nge-adjust apa sih kira-kira menurut kalian? Ada yang tahu nggak berarti kita pengen nge-adjust apa? Ini kayak jasa nih. Nah, berarti kan kita pengen nge-adjust gitu. Kita di sini ada pendapatan sewa. Berarti pendapatan sewa yang 36 juta ini itu tuh harusnya untuk 6 bulan ya. Berarti untuk sekitar ya udah sampai kira-kira sampai tahun depan lah gitu. Nah, itu kan berarti kategorinya adalah pendapatan diterima di muka kan? Ya kan? Nah, berarti kita pengen ngejas dong, kira-kira sampai akhir tahun itu berapa sih pendapatan yang emang udah menjadi hak kita dan mana pendapatan yang belum menjadi hak kita. Itu kan? Karena kan ini pendapatan diterima di muka. Apakah seluruh pendapatannya 36 juta ini udah menjadi hak kita atau belum? Nah, kalau kalian ingat, waktu jasa itu yang materinya tentang unearned fees gitu, unearned rent income, kayak gitu-gitu. Nah, jadi kayak gitu konsepnya. Berarti rent income kita 36 juta, apakah benar 36 juta ini semuanya udah menjadi hak kita? Apa bukan? Berarti gimana cara kita tahunya? Berarti tinggal gini aja. Berarti gampangnya udah 36 juta, kan untuk 6 bulan ya. Berarti 36 bagi 6, sekitar 6 juta nih. 6 juta per bulan nih. Sewanya per bulannya 6 juta. Nah, terus sewanya ini tuh baru kita terima pembayarannya itu di tanggal 5 September. Berarti kita mulai ngitungnya dari September nih. September, Oktober, November, Desember. Nah, berarti si sewanya ini baru berjalan atau baru terpakai itu 4 bulan. Sedangkan 2 bulannya ini belum terpakai atau belum lewat masa sewanya. Maka kita tinggal ngitung aja, oh ternyata yang pendapatan yang boleh kita akuin itu pendapatan yang cuma baru 4 bulan. Sedangkan yang 2 bulan itu belum boleh kita akuin. Jadi ya udah berarti tadi kan pendapatan per bulannya 6 juta. Terus tinggal kita kali dengan 4. Berarti dapat 24 juta. Berarti ya udah yang boleh kita akuin ini baru 24 juta. Sedangkan sisanya sebesar 12 juta itu belum boleh kita akuin. Nah, coba jurnalnya berarti apa? Kalau di sini nyatet rent income, tadi udah gue spill dikit tuh, ada materinya ini tentang yang unearned. Berarti jurnalnya apa kalau di sini? Rent income pada unearned rent income 24 juta. Oke, betul. Bukan 24 juta dong, 12 juta. Iya 12 Jurnalnya yang juta, bener. sorry. Jurnalnya udah bener, rent income pada rent, dan angkanya yang 12 juta. Karena di sini kita pengen nyatet unearned rent income-nya. Gitu. Kita pengen nyatet berapa sih pendapatan yang belum menjadi hak kita. Jadi masuk dia ke unearned. Dan kita buang dia dari rent income. Karena kan tadi dari rent income-nya masih 36 juta ya. Masih 36 juta. Sedangkan yang baru menjadi hak kita tuh cuma 24 juta. Berarti ya udah 12 jutanya kita lempar. Kita lempar ke unearned. Gitu. Oke, adjustment selesai. Ada yang mau ditanyain? Enggak, Kak. Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada, gue lanjut. Ke Selanjutnya apa ya? Adjustment, worksheet. Worksheet terus financial statement. Oke, worksheet. Di worksheet, tadi kita udah mengerjakan unadjusted trial balance yang anggapannya gitu lah ya. Jadi tinggal kita pindahin ke worksheet. Unadjustednya udah. Berarti worksheet ya udah kayak waktu kalian kerjain di jasa aja ya. Di pertama kolomnya ada unadjusted, terus ada adjusting entries-nya, kemudian ada adjusted trial balance-nya, yaitu trial balance setelah kena adjustment, terus ada income statement dan ada
balance sheet. Income statement ini masukin seluruh akun nomor 4 dan 5. Balance sheet masukin angka, bukan angka. Masukin akun nomor 1, 2, dan 3. Oke. Oke. Kalau gitu kita lanjut nih. Dari yang jasa trial balance kita masukin. Step selanjutnya berarti kita masukin kolom adjusting entries ya. Oke. Adjusting entries ya. Di sini kita tinggal masukin seluruh transaksi yang ada di adjustment journal. Yang ada di sini. Kayak biasa ya, kayak waktu jasa. Tinggal kita pindahin aja semuanya. Kita pindahin, masukin sesuai debit kreditnya. Pindahin. Kalau ada akun-akun baru, kayak misalkan di sini ada unearned income, ada office supplies expense, advertising expense, kalian buka aja kayak waktu di jasa. Buka aja di bawahnya. Gitu. Oke. Masukin semuanya, jangan lupa di total. Setelah adjusting entries, baru kita masuk ke adjusted trial balance. Adjusted trial balance berarti kita ya udah tinggal dari unadjusted kita jumlahin dengan adjusting entries kalau kena adjustment. Di sini yang kena adjustment itu cuma office supplies, prepaid, store equipment, rent income, office supplies, advertising, dan store equipment lagi. Nah, berarti ya udah yang perlu kita masukin yang perlu kita ubah, angkanya yang perlu kita ubah di adjusted itu cukup yang tadi aja, yang kena adjustment. Berarti yang nggak kena adjustment gimana? Yang nggak kena adjustment berarti angka-angkanya kita masukin sesuai dengan yang di unadjusted trial balance. Kayak misalkan cash. Cash awalnya 225 juta. Terus dia nggak kena adjustment. Berarti di adjustednya tetap 125 juta. Office supplies. Office supplies awalnya 7,5. Karena dia kena adjustment di kredit 4,5, berarti office supplies-nya tersisa 3 juta. Prepaid advertising. Awalnya di unadjusted itu ada 24 juta. Terus kena kredit 10 juta. Berarti sisa 14 juta. Dan seterusnya gitu aja. Masukin semuanya. Dan jangan lupa di total juga. Kalau udah, baru kita masuk ke kolom income statement. Kolom income statement, ingat aja kayak waktu jasa. Masukin akun nomor 4 dan 5 aja. Karena kan basically income statement kayak tadi udah kita pelajarin, income statement itu kita cuma pengen lihat antara laba dan rugi kita. Kan cara nyari tahu laba dan rugi itu hasil dari pendapatan dikurang pengeluaran. Berarti pendapatan kan akun nomor 4, pengeluaran expense akun nomor 5. Berarti ya udah masukin akun nomor 4 dan 5 aja gitu. Jadi masukin semua akun nomor 4 dan 5 yang ada di sini, yang ada di adjusted trial balance, angka-angkanya. Masukin semua akun nomor 4 dan 5, yaitu pendapatan dan expense. Nah, kenapa di sini ada anomali nih? Ada merchandise inventory di sini. Nah, mulai di income statement ini, karena kita pakai metode periodical, kan tadi periodical kita belum ini ya, belum nyatet MI endingnya. Kita baru sekedar ngitung. Kita baru ngitung nih. Oke, MI ending kita sekitar 850 unit dan totalnya sekitar 19 juta. Kita baru ngitung doang, tapi belum ada pencatatannya. Nah, pencatatannya itu sebenarnya nanti ada di pas di income statement. Maka di bagian worksheet income statement-nya kita catat dulu sementara. Jadi kita masukin di sini. Tadi kan ending kita dapat 19.450. Berarti sesimpel 19.450-nya masuk ke kredit dan 3 jutanya kita buang di debit. Loh, kenapa kebalik? Kenapa inventory masuknya di kredit? Kenapa keluarnya di debit? Karena di sini kita lagi ada di kolom income statement. Income statement itu kan kalau pemasukan di kredit, kalau pengeluaran di debit. Berarti kita ikutin aturannya si income statement. Jadi MI-nya pun begitu. Jadi MI-nya masuknya tetap di kredit, keluarnya di debit. Ini 3 juta dari mana? 3 juta itu dari MI beginning kita. Oke. Tuh, 3 juta. Jadi MI beginningnya 3 juta kita keluarin, dan 19 jutanya masuk. Gitu. Jadi MI beginning kita buang, masuk 19 juta. Berarti sekarang inventory kita ada 19 juta. Oke. Nah, habis itu sisa-sisanya pindahin akun nomor 4 dan 5 seperti biasa. Dan jangan lupa di total. Dan jangan lupa dicari selisihnya juga.
Kemudian lanjut ke balance sheet. Balance sheet berarti masukin semua akun dengan nomor 1, 2, 3, yaitu aset, liabilities, dan equities. Berarti masukin dari cash, account receivable, office supplies, prepaid, merchandise inventory, store equipment, AD of store equipment, account payable, capital, sampai udah nggak ada lagi ya? Nggak ada lagi. Oh, ada lagi nih. Unearned gitu. Oke, masukin semuanya, tek, 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 totalin. Oke, seperti biasa ya. Dan cari selisihnya. Dan seperti biasa juga, selisihnya harus balance. Selisihnya harus sama. Gitu. Antara selisih income statement dengan selisih balance sheet. Gitu. Tinggal di total lagi. Oke, worksheet selesai. Ada yang mau ditanyain? Aman, Kak. Oke, aman Aku ya? aman, Kak. Oke. Oke, kalau aman, kalau gitu kita lanjut ke income statement nih, ke financial statement. Nah, yang tadi udah kita kerjain, income statement dulu berarti kita mulainya, di financial statement nih. Berarti kita mulai dari income statement. Income statement seperti yang udah berkali-kali gue bilang, strukturnya selalu revenue dikurang expense. Bedanya kalau di dagang sekarang kita ada COGS saja. COGS itu kan sebenarnya juga beban ya, tapi bebannya ya cost dalam bentuk cost of goods sold, yaitu biaya dari pembuatan produk kita. Gitu. Nah, jadi seperti biasa di kolom paling atas, kita cari net sales-nya dulu dengan cara sales, ya. Angka sales-nya dari mana? Pindahin aja dari yang sini nih. Dari yang ini, yang adjusted trial balance. 178 juta. Pindahin. Kemudian ada pengurangnya atau enggak? Pengurangnya ada sales discount dan sales RNA. Kita cari, ada enggak? Sales discount ada nih, sebesar 500.000. Pindahin, masukin. Dan sifatnya mengurangi sales. Terus ada sales RNA atau enggak? Sales RNA kita cari. Nggak ada ya, nggak ada sales RNA. Berarti nggak usah dimasukin. Cukup kita strip aja. Nah, udah, tinggal kita total. Berarti net sales kita adalah 178 dikurang 500.000. Berarti net sales-nya adalah 177,8 juta. Selesai. Baru kita masuk ke struktur yang kedua, kolom yang kedua, yaitu COGS. Nah, COGS periodikal emang agak ribet nih kalau di income statement nih. Kalau di perpetual mungkin lebih singkat, karena kita udah ngitung COGS itu dari inventory card. Jadi kita nggak perlu ngitung dijabarin segini banyak lagi. Nah, kalau di periodical, struktur ngitungnya sebenarnya sama kayak tadi, yaitu kita totalin dulu semua purchase, terus dikurang sales. Gitu sebenarnya. Tapi, yang tadi kita hitung di sini, itu tuh belum net purchase. Jadi bukan cuma sales doang yang punya net sales. Tapi si purchase juga punya net purchase. Nah, si net purchase ini tuh rumusnya gimana? Pertama, kita dari MB beginning dulu. Kita masukin dulu MB beginning kita. Kita catatnya di sini biar agak terpisah. Baru kita hitung berapa net purchase kita. Nah, net purchase-nya itu rumusnya, ini gue tulis sini nih sebagai catatan. Net purchase itu rumusnya purchase ditambah freight in dikurang purchase RNA dikurang purchase discount. Nah, ini adalah rumusnya. Nah, kalau gitu tinggal kita cari berapa net purchase kita. Kita masukin dulu purchase kita nih di sini. Nah, ini yang tadi gue bilang, purchase-nya ini, yang purchase-nya doang, itu baru berguna di sini. Nah, makanya angkanya tinggal kita ambil dari ini. Tuh, ya kan? 148 juta. Tinggal kita masukin tadi ke si income statement. Masukin purchase 148 juta. Nah, tadi kan di kolom ini kita belum memperhitungkan freight in kan? Kita belum memperhitungkan nilai freight in. Karena di kolom ini kita cuma pengen nyari berapa unit MI ending kita. Jadi kita belum perlu memperhitungkan freight in. Perlunya ketika kita mau mencari COGS, baru kita perlu memperhitungkan freight in. Maka freight in kita perhitungkan. Kita ambil aja dari worksheet. Freight in, tadi ada 3.825.000. Maka kita masukin di sini. 3.825.000. Kemudian ada juga purchase discount. Kita cari purchase discount. Di sini ada 800.000. Kita masukin. Terus ada purchase RNA atau enggak?
purchase RNA. Nggak ada. Berarti ya udah purchase RNA-nya kita kosongin. Dan purchase discount serta purchase RNA ini sifatnya juga mengurangi purchase ya. Sama kayak sales discount dan sales RNA yang sifatnya mengurangi sales. Ya udah kalau gitu tinggal kita total nih. 148 juta tambah 3 juta kurang 800.000. Maka net purchase kita ditemukan hasilnya adalah 151 juta. Baru ketika net purchase sudah ketemu, kita temukanlah merchandise inventory available for sale. Itu hasil dari MI beginning ditambah net purchase. Dapat MI available for sale adalah 154 juta. Ntar nih gue perahin dulu. Gitu. Jadi ketika udah nemu MI AFS-nya, nah kita kan di sini ketemu nih, MI available for sale itu apa sih? MI available for sale itu kan adalah inventory kita yang avail untuk dijual. Berarti ini adalah seluruh inventory kita lah. Hasil dari MI beginning ditambah net purchase. Dapatlah seluruh inventory kita. Nah, sekarang kita pengen cari COGS. COGS itu kan adalah berapa sih modal yang kita keluarkan untuk menjual produk kita, ya kan? Berarti cara gampangnya ya, tinggal kita cari aja. Kan tadi kita MI ending udah nemu nih. MI ending kita tadi ada 19 juta. Tinggal kita cari selisihnya aja. Kan barang kita awalnya 154 juta. Terus sekarang per akhir tahun barang kita cuma 19 juta. Berarti selisih yang terjual adalah 134 juta. Ya udah berarti ini adalah COGS. Gitu. Paham nggak sampai sini? MI ending ini tadi kita dapatkan dari ini ya. Dari perhitungan kita tadi yang ini. Tuh, 19.450. Paham nggak sampai sini sampai nyari COGS? Paham, Kak. Paham ya? Oke, yang lain gimana? Aman, Kak. Aman ya? Oke. Nah, udah ketemu COGS, baru kita cari gross profit-nya. Gross profit berarti net sales dikurang COGS. Dapat gross profit 43 juta. Baru setelah itu udah tinggal masukin seluruh expense-nya, masukin expense-nya, tinggal kita total. Total operating expense-nya didapatkan di sini 106 juta. Berarti kita lihat nih, awalnya gross profit kita cuma 43 juta. Tapi operating expense-nya itu sampai 106 juta. Berarti kita di sini mengalami loss. Tinggal masukin loss from operation 63 juta. Nah, tapi kebetulan tadi kita ingat nih, kita punya rent income. Kita punya rent income sebesar 24 juta. Maka kita masukin dia ke bagian, ke section other income atau other revenue. Masukin rent income 24 juta. Kita totalin. Total other income sebanyak 24 juta. Nah, tapi karena net income-nya ini, rent income-nya ini cuma 24 juta, belum cukup nih untuk nutupin loss kita. Loss kita ada 63 juta. Berarti kita anggapannya masih loss sebesar 39 juta. Tapi loss-nya lebih dikit aja. Gitu. Oke, karena nggak ada income tax, berarti ya udah strip-stripin aja. Berarti kita mengalami net loss sebesar 39 juta 25 ribu. Selesai. Oke, ada yang mau ditanya dulu dari income statement? Aman semua? Ams? Dari aku aman sih, Kak. Aman ya? Oke. Aman, Kak. Oke, kalau gitu tinggal kita lanjut ke statement of owner security. Seperti biasa, MI beginning dulu kita masukin. MI beginning dapat dari mana? Seperti biasa, dapat dari worksheet. Nih, 205 juta nih. Capital Tuan Pak C. 205 juta. Kita masukin 205 juta. Kemudian, karena tadi kita net loss, berarti dia sifatnya mengurangi capital. Itu net loss kita tadi 39 juta. Maka dia mengurangi capital. Jadi sekarang capital kita ada di angka 166 juta. Karena nggak ada private, berarti nggak ada pengurang lagi. Oke, capital ending kita adalah 166 juta. Baru sekarang kita bisa lanjut ke statement of financial position. Seperti biasa, strukturnya itu aset,
Di kanannya liabilities dan equities. Tinggal kita masukin aja apa yang udah kita kerjakan di worksheet di kolom balance sheet. Tadi kita udah ngerjain nih di worksheet. Itu asetnya ada cash, ada AR, ada office supplies, ada prepaid ads, ada merchandise inventory, ada store equipment, sampai AD of store equipment. Sampai sini aja. Kita masukin. Current asetnya tadi ada cash, AR, office supplies. Oh ya, di bawah-bawahnya juga masih ada akun baru tadi ya. Ada office, ada advertising, sorry. Ada apa lagi ya? Udah nggak ada lagi ya? Oh, udah nggak ada lagi kok. Bawahnya di unearned, expense. Oke, aman. Berarti ya udah tadi current asetnya kita punya cash, punya AR, punya office supplies, punya prepaid, dan punya merchandise inventory. Kita total current asetnya. Berarti total current aset kita ada 293 juta. Baru kita masukin fixed assetnya. Fixed assetnya tadi kita punya store equipment dan pasangannya, yaitu AD of store equipment. Dapat 33 juta. Tadi ada di worksheet. Berarti total fixed asset kita ada di angka 22 juta 300. Tinggal kita total. Berarti total aset kita adalah 293 juta ditambah 22 juta 300. Berarti totalnya adalah 316 juta. Oke. Lanjut ke liabilities. Liabilities tadi kita punya account payable dan unearned rent income. 137 juta dan 12 juta. Tinggal kita total 149. Long term liabilities yang mana? Long term liabilities itu biasanya bank loan. Tapi karena kita di sini nggak ada bank loan, jadi ya udah kita kosongin aja. Kita langsung skip ke equity. Equity cuma ada capital, berarti kita masukin aja capital Tuan Pak C sebesar berapa tadi? Kita ambil dari statement of owners equity, yaitu 166 juta. Jadi untuk capital di balance sheet, jangan masukin capital yang ini. Jangan masukin capital dari worksheet, jangan. Tapi ambil capitalnya dari statement of owners equity yang ini, yang capital ending. Karena dia adalah capital yang udah dijumlahin dengan net income atau net loss. Gitu. Jadi udah kita masukin capitalnya tadi 166 juta, jadi tinggal kita totalin. Total liabilities plus equities 149 juta ditambah 166 juta. Totalnya 316 juta. Dan hasilnya balance. Berarti aman, nggak ada kesalahan. Oke, sampai financial statement. Ada yang mau ditanyain dulu, guys? Tinggal closing dan reversing. Aman semuanya? Aku aman, Kak. Aman. Yang lain gimana? Aman, Kak. Aman, Kak. Oke. Kalau gitu tinggal kita lanjut ke closing. Nah, kalau closing ini ya udah gampang ya. Closing itu pertama kita nutup ya, jadi kita closing itu pertama menutup seluruh akun kredit di income statement atau di kolom income statement yang inilah. Nih, kalian lihat aja di sini. Pokoknya semua yang di kolom kredit ini itu kita tutup. Oke. Jadi kita tutup. Nah, berarti pertama kan nutup seluruh akun kredit di income statement ya. Loh, kok jadi gini? Nutup seluruh akun kredit di income statement. Nah, berarti yang tadinya di income statement itu dia kredit, sekarang di closingnya tinggal kita bikin berlawanan arah. Berarti normalnya kredit, sekarang di closing kita buat dia menjadi debit. Berarti ada sales 178 kita debitkan, rent income 24 juta kita debitkan, dan purchase discount 800.000 kita debitkan. Baru pada income summary. Jadi ini persis kayak waktu jasa kalian, kayak waktu dia jasa. Oke. Nah, kalau kita lihat sini, tuh. Nah, kalau MI jangan ya, kalau MI jangan dimasukin ke closing, karena MI, maksudnya di bagian ini ya, di bagian kreditnya, walaupun dia tadi ada 19 juta, tapi jadi masukin. Karena ini cuma untuk mencatat aja. Jadi masukin yang ini aja, yang 3 ini tadi. Oke? Karena ini sebenarnya ntar ada pencatatan sendiri gitu. Dia ini ada pencatatan sendiri. Oke, setelah kita nutup semua sisi kredit, kita nutup juga semua menutup sisi debit di income statement. Nah, sekarang
Yang di sisi debit yang kita close. Ini yang ini nih. Nah, banyak kan ini ya. Pokoknya kita ambil semuanya kecuali MI. Jangan MI, jangan. Kita ambil semua di debit dan kita masukin closing di bagian kredit. Kita bikin berlawanan. Masukin semua purchase, freight-in, di sales discount, sampai expense-expense. Masukin semua di sisi kredit dan kita close-nya menggunakan income summary. Seperti jasa biasa ya. Terus kita juga nutup nutup tutup inventory. Nah, di sini baru nih pencatatan resminya dilakukan. Tadi kan kita belum ada pencatatan jurnal untuk ending inventory ya. Kita baru nyatetnya melalui perhitungan, nyatetnya melalui worksheet, nyatetnya melalui financial statement. Tapi belum ada journalingnya, belum ada jurnalnya. Nah, sekarang kita jurnalin kalau gitu. Nah, nutup inventory-nya gimana? Seperti yang tadi kita udah lakukan di sini. Di sini. 3 jutanya kita keluarkan, 19 jutanya masuk. Berarti berarti MI 3 juta kita kreditkan ya untuk ngeluarin MI. MI itu kan normalnya di debit. Jadi sekarang kita kreditkan 3 juta dan MI di debit masuk 19 juta. Gitu. Oke. Terakhir kita menutup net loss atau income. Tadi karena kita net loss, berarti kalau net loss itu kan sifatnya mengurangi capital. Capital kalau berkurang di debit, berarti ya udah Pak C capital di debit pada income summary. Sebesar angka loss kita. Tadi kita loss sebesar 39 juta. Maka di sini masukin 39 juta. Dan terakhir kalau ada private, tutup private ya. Tapi karena kita nggak ada private atau withdrawal, jadi nggak ada. Menutup withdrawal. Sip. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain dulu sampai closing sebelum terakhir ke reversing. Aman kah closing? Aman, Aman Kak. ya? Oke. Kalau aman, terakhir reversing. Nah, reversing ini kalian ingat-ingat lagi materi jasa. Nah, di sini gue ingetin lagi nih. Ini udah gue kasih catatan. Apa aja sih yang perlu di reverse? Kira-kira ada 5 yang perlu di reverse. Jadi ini nggak ada perbedaan antara jasa dan dagang kalau reversing. Jadi yang perlu di reverse apa aja? Kalau misalkan di AJE kalian ngelihat ada prepaid pada expense, berarti itu harus di reverse. Jadi reversingnya nanti expense pada prepaid. Terus juga kalau misalkan di AJE kalian ngelihat ada fees earn pada unearned fees, ini bukan fees earn ya. Bisa juga kalau di dagang konteksnya itu kayak tadi, rent income pada unearned rent. Nah, itu perlu di reverse tuh berarti. Pokoknya yang pendapatan pada pendapatan yang belum menjadi hak kita, itu harus di reverse. Terus kalau ada expense pada payable juga harus di reverse. Kalau ada receivable pada income harus di reverse. Dan kalau ada supplies pada supplies expense juga harus di reverse. Nah, kita lihat tadi ke AJE. Kira-kira ada nggak sih AJE yang memenuhi syarat 5 tersebut? Office supplies expense pada office supplies nggak memenuhi. Karena harusnya office supplies pada office supplies expense baru di reverse. Berarti enggak. DE pada AD enggak. Expense pada prepaid enggak. Rent income pada non-rent iya. Berarti ini saja yang perlu kita reverse. Yaitu rent income pada unearned. Dia masuknya ke kategori yang ini. Ke kategori yang ini. Yang pendapatan pada pendapatan yang belum menjadi hak kita. Masuknya ke kategori ini. Berarti tinggal kita reverse. Tinggal kita balik. Menjadi unearned pada rent income. Sebesar berapa? Sebesar angka di AJE-nya. Yaitu 12 juta di AJE-nya tadi. Tuh. Oke, selesai reversingnya. Oh, selesai semua udah. Oke, ada yang mau ditanyain guys dari satu siklus dagang ini? Ada yang masih dibingungin dari apa yang udah kita kerjain? Gimana? Aman semua kah? Kalau aku kayaknya aman sih, Kak. Aman ya. Yang lain? Atau mungkin ada yang udah coba ngerjain sendiri, terus ada perbedaan nih sama apa yang gue kerjain, ada nggak? Jujur belum kerjain. Coba ngerjain semua ya. Ya udah nggak apa-apa. Berarti belum ada nih
Yang mau ditanyain lagi. Sekarang nggak ada yang ditanyain. Nanti kalau udah selesai, ngechat. Kak, ini gimana ya, Kak? Gitu. Ya lagi. Pas kuis, Kak. Oh iya, kalian mau kuis ya? Kalian kuis kapan? Kita kuis minggu depan, hari Selasa sama Rabu sih. Materinya, materinya di-spill nggak? Nggak ya? Tadi katanya sampai closing Katanya gak sih? banyak beda-beda. Iya Sampai kayak closing. setiap orang Iya, kayak beda gitu. Oh, di-spill Tapi kah sama katanya nggak mungkin dosennya? satu skill. gak mungkin Kenapa? satu Kayak bisa siklus dapet sih. yang adjustment doang. Oh, iya sih nggak mungkin satu siklus dong. Masa iya 15 menit satu siklus. Oh, paling per part-part gitu ya. Kayak ada tipe A, misalkan dapetnya Iya, closing. Tipe B, financial statement. Iya sih, seingat gue juga gitu. Dulu ada yang dapetnya closing, ada juga yang dapetnya financial statement, ada juga yang adjustment. enak closing ya. Jujur, nah Paling closing. enak. Berarti aman guys dari kalian semua. Berberapa nih? Berlima. Aman semua kah? Ya, Aku sih masih aman, tapi kayak kalau tadi, kalau misalnya udah ngerjain tuh masih bingung kayak angka-angka tadi kan DDA juga, terus merchandise inventory-nya tuh yang average gitu kan Kak. Nah itu aku kayak kadang masih suka bingung gitu loh. Masih harus lihat contoh gitu. Oh, kalau average tinggal gini aja. Kalau average misalkan gini. Tadi kan kita dapat purchasing table nih. Kita dapat nih misalkan total MI kita tuh 9.200. Terus totalnya 151 juta value-nya. Berarti tinggal kita cari average harganya berapa. Ini nih. 151 dibagi 9.200. Udah, berarti ini adalah harga price per unitnya. Dan harga jualnya pun berarti ngikut ini. Berarti total units per sold juga ngikut harga ini nantinya. Itu modalnya, untuk harga modalnya. Yang berarti kalau Vivo kan kita perlu jabarin gini ya. Kita perlu jabarin nih, 850 ini itu dari barang mana aja. Terus harganya beda-beda. Yang 500 harga 23.000. Yang 350 harga 20.000. Sedangkan kalau average ya udah harganya kita pakai harga ini gitu. Langsung dikali aja kan Kak. Heeh. Dibagi. Oh yang 850 bukan langsung dikali sama yang 16. Yang mana tuh? 810 kali Udah deh. 19 dibagi 19 bagi 850. Nanti dapat 16.000 gitu. Jadi langsung aja pakai harga average ini yang di atas. Gak usah dijabarin kayak gini lagi. Itu kalau oh, kalau average. misalnya nggak dapat purchase sama sales table itu berarti harus satu-satu dari gajinya gitu nggak sih ditambahin? Betul, harus salah satu. Tadi itu sih Jadi kita kalau um, apa? sorry rada bingung pas perpetual average karena biasanya kayak sering ngerjain itu perpetual Vivo. Jadi tadi itu masih rada bingung gitu loh. Oh, kalau perpetual average pun sama. Jadi kayak gini. Misalkan coba ada inventory card lagi. Kita dulu cari. Ada nggak ya inventory card? Wait, wait, wait. Malah lebih simple average, jujur. Karena dia nggak perlu ngupdate banyak kayak Vivo. Bentar ya, ada nggak ya di sini ya? Kok kosong? Ini periodical lagi. Dia sampai berapa ya? Sampai 10 kali ya. Nah, ini nih contohnya nih. Misalkan ini kan inventory card nih. Nah, kalau pakai average simple banget. Misalkan gini, nih perputaran average. Misalkan beginning inventory-nya di sini ada 1.000 kuantitinya. Terus cost per unitnya 20. Total cost-nya berarti 20.000 dong ya. 1.000 kali 20. Nah, misalkan di sini nih, di Januari 4 ada penjualan 700 unit, harganya 30 per unit. Ya udah pertama cash pada sales dulu dong. 700 kali 30 kan, 21.000. Terus COGSMI-nya gimana? COGSMI-nya baru kita pakai inventory card.
Berarti kita masuk ke COGS nih, kolom COGS. Berarti kita pengen jual 700 barang. Ya udah, kita ambil aja langsung 700. Cost per unitnya kan 20. Berarti ambil 20. Total costnya 14.000. Nah, berarti kuantitas tinggal kita update. Dari 1.000 kurang 700, jadi 300. Nah, ini masih sama nih harganya. Masih sama 20 ya, karena belum ada barang baru. Nah, coba kita lihat transaksi berikutnya. 10 Januari. Nah, dia sekarang membeli 500 unit di harga 22 perak, di harga 22,40 perak dolar ya. Nah, berarti kan jurnalnya MI pada AP 11.200 ya. 500 kali 22,40. Nah, sekarang kalau Vivo mungkin kita masukinnya kayak gini kan. Kalau Vivo kita masukin kayak gini kan. Terakhir tadi barang kita ada 300, terus kita masukin lagi barang yang baru yang 500 kan. Gitu kan? Nah, kalau average, dia nggak perlu kayak gitu. Nggak perlu dijabarin satu-satu. Dia tinggal ya udah, barang kita tadinya 300 di harga 20. Sekarang karena kita beli 500, ya udah langsung aja diupdate. 300 tambah 500, langsung aja 800. Terus kita total dulu. Jangan cari price per unit dulu. Cari totalnya dulu. Total cost-nya awalnya 6.000. Terus ditambah dengan 11.200. Berarti jadi 17.200. Baru cari price per unitnya. 17.200 dibagi 800. Dapat 21,50. Dapat kan average-nya. Nah, itu makanya kenapa dia nama metodenya average. Jadi dia nggak perlu dipisah-pisah tuh. Mau harganya beda, ini kan harganya 20 perak. Yang ini 22,40. Harganya beda kan? Tapi kalau di average ya udah, disatuin aja langsung. Jadi disatuin dan dicari harga barunya. Harga rata-rata barunya. Dan begitu pun seterusnya. Ntar dipakai harganya, terus kalau ada pembelian lagi, update lagi harganya. Tuh, harganya berubah lagi. Kalau ada diskon juga, berubah lagi harganya. Berubah lagi harganya. Gitu. Kalau Vivo ya udah dia berurutan aja kan. 500, ya udah nih 440. Terus masukin lagi yang 200. Harganya beda-beda tuh. Dimasukinnya per batch. Tapi kalau average langsung disatuin semua, terus dicari berapa harga rata-ratanya. Kayak gitu. Paham nggak sampai sini? Paham, Kak? Paham ya? Oke. Berarti aman. Ada yang mau ditanya lagi nggak? Aman semua? Ada lagi yang mau ditanyain? Aku masih belum sih, Kak. Belum apa? Nggak Belum. ada. Aku nggak ada. Oh, keren belum paham. Belum ini belum oke. Oke, belum ada pertanyaan lagi ya. Oke, kalau belum ada pertanyaan semua, kalau gitu bisa kita akhirin ya. Bentar. Link ininya gue kirim dulu ke siapa ketiga.